Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Basit dan juga Pak Bambang dan juga asisten praktikum survei hidrografi. Eh, Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai kontrol kualitas data kedalaman dan pembuatan peta kedalaman dari hasil praktikum survei hidrografi di Waduk Sermo pada tanggal 16 November kemarin. Berikut adalah anggota kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Stianisa Zahro, kemudian ada Fahri Zaki Falah, Fatih Elmadena, Rizal Ahmad Fahreza, dan Ovi Salina Putri. Kemudian ini adalah poin penting, poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada konsep pengukuran, yang kedua ada posisi dan kegunaan alat, ketiga ada barcek, keempat uji akurasi, dan yang terakhir peta kedalaman. Kemudian eh, dilanjutkan dengan dasar teori. Dasar teori pada presentasi ini yaitu survei hidrografi merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran dan penggambaran dasar perairan yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknologi echo sounder yang digunakan untuk memancarkan gelombang suara guna mendapatkan data kedalaman perairan. Dalam pelaksanaan survei, beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran meliputi faktor lingkungan. Adapun diantaranya kecepatan suara dalam air, salinitas, temperatur, kekeruhan air, dan faktor teknis seperti frekuensi, transducer, beam width, pulse length. Koreksi yang diperlukan mencakup koreksi pasang surut, kecepatan suara, gerakan kapal, draft kapal, serta temperatur dan salinitas. Pemilihan antara MBS dan SBS tergantung pada kebutuhan proyek, kondisi area survei, dan sumber daya yang tersedia. MBS memberikan data yang lebih detail dan coverage yang lebih luas, namun membutuhkan biaya dan kompleksitas pengolahan yang lebih tinggi. Sementara SBES lebih sederhana dan ekonomis, cocok untuk survei area yang tidak terlalu luas atau kompleks. Bisa dilanjut. Berikut diagram alir pengukuran atau prosedur pengukuran pada praktikum kemarin. Itu yang pertama mulai diawali dengan pengukuran poligon utama atau polut, kemudian dipecah menjadi dua pengukuran yang dilaksanakan dengan satu pengukuran tim GNSS dan yang kedua tim pengukuran waterpass atau KKV yang kemudian hasilnya disatukan. Selanjutnya lanjut ke survei pelaksanaan baterimetri yang dimana ada pemeruman dan barcek yang nanti datanya yang didapat diolah dari survei baterimetri, setelah itu diuji akurasikan. Nah, setelah uji akurasi terdapat QC atau quality control. Semisal datanya masuk, akan dilanjutkan penggambaran peta batimetri. Semisal datanya tidak masuk, akan dilakukan uji akurasi ulang untuk memfilter hasil-hasil yang tidak masuk pada uji akurasi. Seperti itu. Bisa dilanjut. Konsep pengukuran pada tiap tahap pengukuran menghasilkan data berikut. Satu, pengukuran GNSS. Data yang dihasilkan adalah koordinat sebagai GCP dan ICP, foto udara, dan pengikat palem pasut. Yang kedua, pengukuran beda tinggi atau waterpass. Data yang dihasilkan adalah data beda tinggi antara palem pasut dengan koordinat yang diketahui. Yang ketiga, pengukuran fotogrametri. Data yang dihasilkan adalah foto udara detil situasi area sekitar waduk. Yang keempat, pengukuran pasang surut. Data yang dihasilkan adalah variasi tinggi air saat pengamatan berlangsung. Yang kelima, pengukuran kedalaman atau dengan baterimetri. Data yang dihasilkan adalah data dasar kedalaman dasar laut. Selanjutnya adalah eh, persebaran titik-titik GCP. Jadi titik-titik GCP ini eh, diukur menggunakan metode GNSS statik untuk keperluan eh, pembuatan GCP untuk fotogrametri juga untuk pengikatan malam pasut. Next. Sebelum kita melakukan pengukuran survei hidrografi, kita membuat jalur dulu. Jalur sudah dibuat oleh asisten sehingga menghasilkan jalur sebagai berikut. Sehingga kemudian pada pelaksanaannya kita akan mengikuti jalur tersebut. Next. Ini adalah konfigurasi posisi setiap
alat yang digunakan. Jadi alat pertama itu ada genset. Genset ditaruh di bagian depan kapal, kemudian GPS. GPS diletakkan di bagian depan tengah, tepatnya di atas di bagian kanopi kapal. Kemudian ada UPS dan stabilizer berada di kanan depan. Kemudian SBS dan MBS di bagian kiri kapal. Kemudian di bagian belakang ada Moxa, Gilo, dan port configurator. Kemudian nahkoda berada di belakang kapal. Next. Kemudian fungsi dari masing-masing alat yang pertama adalah genset. Genset itu berfungsi untuk memberikan suplai listrik kepada alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua adalah GPS. GPS itu akan memberikan koordinat pada navigasi kapal dan koordinat hasil SBS dan MBS. Kemudian UPS. UPS itu berfungsi untuk melindungi alat elektronik apabila terjadi kematian listrik secara mendadak sehingga alat bisa tidak gampang rusak. Kemudian yang keempat adalah stabilizer. Stabilizer di sini itu yang dimaksud adalah stabilizer listrik, yaitu menstabilkan arus AC dari genset agar listrik yang dihasilkan itu konstan dan stabil. Kemudian yang kelima adalah SPS, yaitu untuk mengambil data berupa titik kedalaman. Kemudian keenam MBS untuk mengambil data berupa sapuan kedalaman. Gilo merupakan sensor sekunder untuk mengukur nilai yaw pada kapal survei. Moxa sebagai media penghubung komunikasi data antar perangkat seperti echo sounder, total station, receiver GNSS, dan komputer pengolah data. Yang kesembilan adalah port configurator, alat konfigurasi untuk mengatur parameter sensor-sensor yang digunakan, dapat menentukan jenis data dan memilih metode pengolahan data. Kemudian berikutnya adalah barcek. Barcek dilakukan pengukuran barcek dilakukan di awal dan di akhir dengan yang kemudian dikoreksi dengan ditambahkan draft transducer sebesar 0,250 meter karena pengukurannya berada di hari kedua. Lalu kemudian hasil perhitungan rata dari barcek awal dan akhir didapatkan sebagai berikut dan dibuat dibuat pada grafik regresi linear pada layout 9 sehingga didapatkan nilai Y secara otomatis dan menghasilkan nilai A dan B berturut-turut sebesar 0,9858 dan juga 0,0467. Kemudian setelah mendapatkan nilai A dan B, kedua nilai tersebut digunakan untuk mengkoreksi eh, data kedalaman yang telah didapatkan. Data kedalaman yang didapatkan dari pemrograman SBS berupa data koordinat X, Y, dan Z. Kemudian nilai Z dikoreksi dengan menggunakan nilai A dan B dan juga nilai DT. Kedalaman terkoreksi barcek yang digunakan yaitu sebesar 0,433 dan seterusnya. Next. Nah, berikut adalah peta kedalaman hasil pengolahan data yang menggunakan skala 1:4000 dan kertas A1 dan diolah menggunakan software QGIS. Eh, Peta ini menggunakan proyeksi transformator dan spheroida WGS 84 dengan sistem grid UTM zona 49S. Kemudian dari data Z yang telah dikoreksi didapatkan kontur yang sedemikian rupa dengan legenda warna yaitu warna biru tua untuk kedalaman 0 sampai 5 meter, kemudian warna biru muda untuk kedalaman 5 sampai 10 meter dan warna putih untuk kedalaman lebih dari 10 meter. Next. Kemudian juga dilakukan uji akurasi untuk mengecek apakah nilai data sudah akurat. Peta peta dibagi menjadi ke dalam 4 kuadran yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4 menggunakan rectangle di software QGIS. Kemudian diambil sampel data dari keempat kuadran untuk dimasukkan ke tabel
uji akurasi. Next. Untuk selanjutnya, uji akurasi setelah didapatkan dari dibagi 4 kuadran tersebut, nantinya kami akan mengambil beberapa titik uji sampel. Nah, titik uji sampelnya itu berdasarkan kuadrannya masing-masing. Nah, nanti di kuadran, misalkan kuadran 1, terdapat 4 titik uji sampel. Nah, nantinya garis panjang yang dimana terletak dari tepi kiri sampai tepi bawah kanan yang ditarik panjang lurus itu nantinya diukur berapa panjangnya atau berapa dalam satuan meter, nantinya dibagi dengan angka 10. Nah, hasil dari pembagian dibagi 10 itu merupakan jarak maksimal untuk jarak dari titik uji 1 dengan titik uji 2-nya. Nah, artinya masing-masing titik ujinya itu tidak boleh saling berdekatan, bahkan berjauhan, karena akan membuat uji akurasi semakin buruk nanti hasilnya. Nah, seperti pada layar, terdapat kuadran 1, di mana nantinya ada 4 titik uji sampel, di mana kami sudah mendapatkan titik uji sampel yang uji TVU dan uji THU-nya itu masing-masing diterima. Nah, tidak hanya kuadran 1 saja, itu juga berlaku di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana semua uji TVU-nya dan uji THU-nya itu sudah diterima. Nah, uji untuk nilai TVU-nya tersendiri itu kami menggunakan orde 1B, yaitu dengan nilai A-nya itu sebesar 0,5 dan B-nya itu sebesar 0,013. Nah, untuk uji THU-nya kami menggunakan orde 1B dengan rumusnya sendiri yaitu 5 ditambah dengan dalam kurung 5 dibagi 100, lalu nantinya dikalikan dengan rata kedalaman yang sudah didapatkan sebelumnya yang ada di layar tersebut. Semisal pada titik uji sampel 1 pada kuadran 1 rata kedalamannya ada 2, nantinya dikalikan oleh 2. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan beberapa pengolahan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, seperti uji akurasi, pengolahan data batimetri, pengolahan data dari barcek sendiri, dan sebagainya, dan pembuatan peta tersendiri, kami dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, di mana semua nilai TVU atau uji TVU tersendiri berada dalam batas toleransi akurasi, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang sudah kami olah itu memenuhi standarnya, di mana terbukti bahwa diterima, dan hal itu juga menandakan juga bahwa keandalan data kedalaman yang dihasilkan oleh alat survei itu juga benar adanya. Lalu yang kedua yaitu tidak adanya anomali yang mencolok pada hasil TVU-nya, sehingga data vertikal memiliki konsistensi yang baik di seluruh kuadran, baik kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Dan selanjutnya yaitu kami juga mendapatkan nilai THU yang menunjukkan akurasi posisi horizontalnya itu walaupun cukup besar di kuadran 3 dan kuadran 4, yaitu melebihi dari angka 5, tetapi semua nilainya tetap dalam batas toleransi, sehingga masih terbilang sesuai dengan standarnya dan diterima. Nah, perbedaan dari nilai THU-nya tersendiri itu ditunjukkan karena adanya pengaruh variabilitas dari kondisi lingkungan tersebut, seperti adanya kecepatan kapal yang bervariasi, pergerakan alat, ataupun kondisi perairan. Sebelumnya juga kami mengalami beberapa kendala waktu pengukuran, seperti saat sebelum hujan datang dan setelah hujan datang. Oleh karena itu kami memiliki beberapa data yang dikatakan cukup berbeda signifikan seperti itu. Tetapi masing-masing memiliki nilai uji akurasi yang masih diterima dan masih diambang toleransinya. Baik, sekian dari kami. Maaf apabila banyak kesalahan dari kami dan maaf apabila terjadi kekurangan. Kami menerima pertanyaan, kritik, dan saran. Terima kasih.